Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat buat kita semua. Nah, kami akan membuat konten video terkait tentang tema interaksi sosial, di mana interaksi sosial kami akan membahas tentang pengertian, ciri-ciri, dan bentuk-bentuknya, serta mungkin ada contoh-contohnya. Nah, sebelum itu, saya sebagai pembuka, saya ingin memperkenalkan teman-teman saya semua. Baik, perkenalkan nama saya Kito Hayumi dengan NIM 21050200051. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 21050. Perkenalkan nama saya Muhammad Radif Firmansyah Siregar dengan NIM 2105020054. Perkenalkan nama saya Nazia Fikra dengan NIM 210502055. Perkenalkan nama saya Nisrina Kanita dengan NIM 2105020056. Perkenalkan nama saya Novitri Ramadhania dengan NIM 2105020057. Di sini saya bakal menjelaskan tentang pengertian interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial. Nah, interaksi sosial berasal dari kata interaksi, artinya tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih yang bereaksi akan timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Sosial yang berarti mencakup saling berkesinambung atau bekerja sama, seperti halnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan akan membutuhkan orang lain. Secara sederhana, pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, materi selanjutnya adalah ciri-ciri interaksi sosial. Nah, jadi ciri-ciri interaksi sosial ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama jumlah pelaku lebih dari seorang, bahkan lebih. Kemudian adanya komunikasi di antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Kemudian adanya tujuan-tujuan tertentu, terlepas dari sama atau tidak sama dengan yang diperkirakan oleh para pengamat. Dan yang terakhir, adanya dimensi waktu yang menentukan sikap aksi yang sedang berlangsung. Baik itu waktu di masa lalu, masa kini, atau masa datang. Nah, yang ketiga itu ada jenis-jenis interaksi sosial. Yang pertama, ada interaksi sosial individu dengan individu. Interaksi sosial individu merupakan pertemuan antara seseorang dengan individu lain yang bertujuan untuk memberikan aksi atau respon untuk menjadi teman dan mengarah ke arah bekerjasama jika reaksinya positif. Namun jika reaksinya negatif, kemungkinan akan muncul konflik atau pertentangan. Halo Cika, maaf ya aku telat. Yang lupa baru datang ya? Iya, Kamu kesini sama siapa? tadi aku sendiri. Kok bisa telat? Ya aku nganter mama aku dulu ke pasar. Oh gitu, kirain aku kamu telat dong. Ya, udah sampai mana jadi? Aku tiba di PPT loh, yang kemarin itu kan ada tugasnya dari dosen. Yang kedua ada interaksi sosial individu dengan kelompok. Interaksi sosial individu dengan kelompok pada salah satu bahkan lebih kelompok yang besar biasanya terdiri dari 3 orang yang dimana memberikan informasi, entah itu promosi informasi, bahkan seminar. Oke, jadi setelah materi yang kakak berikan, apakah ada yang mau bertanya? Saya kayak izin bertanya. Oke, silakan. Nah, jadi kan kamu ini mau masuk ke perguruan tinggi. Nah, jadi di salah satu perguruan tinggi kan ada yang namanya Fakultas FISIP. Iya. Nah, di Fakultas FISIP tuh ada prodi apa aja sih, Kak? Oke, bagus pertanyaannya. Sebenarnya kakak ingin bertanya, siapa yang di sini udah tahu apa arti FISIP? Definisinya? Saya Oke, silakan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Iya, pintar. Jadi sesuai namanya, jadi di sini fakultas itu berisi ilmu-ilmu rumpun sosial dan politik ya. Salah satunya itu seperti ilmu administrasi negara, ilmu hubungan internasional, ilmu hukum, ilmu pemerintahan, dan ilmu sosiologi, pendidikan sosiologi. Jadi begitu. Gitu ya, Kak. Makasih ya. Yang ketiga ada interaksi kelompok dengan kelompok. Interaksi kelompok dengan kelompok merupakan pertemuan antara 2 kelompok atau lebih dengan kelompok yang berbeda untuk mengomunikasikan hal yang berkaitan namun sifatnya bukan hal pribadi namun untuk kepentingan kelompok itu sendiri.
Namun, untuk berkomunikasi antar kelompok terkadang menghadapi pro dan kontra. Harus lebih berhati-hati, karena setiap pendapat seseorang bisa saja menyerang kelompok lainnya. Woi, kalian dengar nggak sih isu hybrid? Oh, mau hybrid? Serius? Emang hybrid itu apa? Pertemuan tatap muka yang ada sisinya di kampus. Aku nggak setuju sih. Kenapa? Soalnya kan di sini lagi pandemi di kota kita, lagi parah-parahnya zona merah lagi. Tapi kan banyak mahasiswa yang setuju tau mau kuliah offline. Soalnya kan mereka udah pusing kali gitu kalau online. Yakin? Soalnya itu kan ada yang offline, ada yang online ya. Kalau hybrid pasti nggak efektif belajarnya. Iya sih, cuma kan ya balik lagi kan ke pribadi mahasiswa masing-masing. Ikutin saja sih aturan yang ada. Iya sih. Oke, selanjutnya ada bentuk interaksi sosial. Yang pertama adalah interaksi sosial asosiatif atau positif. Bentuk interaksi sosial asosiatif adalah interaksi sosial yang positif untuk mengarahkan kebaikan akan kerjasama dan menciptakan sesuatu antara orang dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang positif. Interaksi sosial asosiatif ini terbagi lagi menjadi 5, yaitu yang pertama kerjasama, yang kedua akomodasi, yang ketiga toleransi, yang keempat akulturasi, dan yang kelima asimilasi. Selanjutnya yaitu interaksi sosial disosiatif atau negatif. Disosiatif merupakan interaksi sosial yang mengarah kepada konflik serta perpecahan dalam individu maupun kelompok. Biasanya disosiatif akan mengarah ke hal negatif. Adapun contoh dari interaksi sosial disosiatif yaitu pertama, persaingan atau kompetisi, kedua, kontravensi, ketiga, pertentangan. Kesimpulan, interaksi sosial ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dimanapun berada. Tujuannya untuk menjalin hubungan baik, pertemanan, bahkan bisnis untuk mencari keuntungan. Interaksi sosial merupakan suatu kemampuan yang bisa diasah. Dengan kata lain, setiap orang bisa memiliki kemampuan untuk berinteraksi sosial dengan baik selama ia selalu terus mengasah kemampuan interaksi sosialnya. Selain itu, kerjasama atau kolaborasi dengan individu bahkan kelompok akan mengembangkan pemikiran atau ide-ide yang sebelumnya tidak ada dalam pikiran kita. Dengan kerjasama atau kolaborasi, suatu pekerjaan akan lebih mudah untuk diselesaikan dengan optimal. Maka dari itu, menjaga interaksi sosial yang baik adalah kunci saling membantu dan menghargai. Nah, sekarang kita sudah berada di penghujung akhir video. Itulah tadi penjelasan mengenai materi interaksi sosial. Harapan yang baik untuk kita semua yaitu agar bisa memahami tentang apa itu interaksi sosial. Bukan hanya sekedar hubungan timbal balik semata. Terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Rahma yang telah memberikan kami kelompok 2 materi ini yaitu materi interaksi sosial. Semoga bagi yang menonton ataupun bagi yang membuat konten video ini mendapatkan manfaatnya. Saya akhiri dengan pantun. Mentari senja telah tenggelam. Hujan turun mulai terjadi. Kami tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.